Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6, judul renungan kita hari ini adalah, yang tak dapat dibeli uang. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, ketukan iman yang terlemah membuka lebar-lebar pintu pengampunan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah,
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Uang memegang peranan yang penting dalam hidup. Tanpanya, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan atau kemewahan hidup. Namun demikian, ada hal-hal yang nyata-nyata tidak dapat dibeli dengan uang. Pengkhotbah W.A. Criswell pernah mengatakan, uang dapat membeli kemewahan, tetapi ia tidak akan membeli kuasa roh. Uang dapat membeli kenaikan pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi, tetapi ia tidak akan membeli penghargaan dari Allah. Uang dapat membeli kebaikan dan pujian dari orang lain, tetapi ia tidak dapat membeli jiwa yang terhormat. Kebaikan terbesar, begitu besarnya, sehingga ia memiliki kategori sendiri, tidak dapat dibeli. Sekalipun umat manusia menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk membeli pengampunan dosa dan hidup kekal bersama Yesus, semua itu tidak akan cukup. Semua kekayaan di seluruh dunia tidak dapat membeli berkat terbesar dari pengampunan dan surga. Kita tidak akan pernah dapat mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk membeli tempat di Taman Firdaus Allah. Tetapi ada kabar baik. Keselamatan dapat menjadi milik kita, tanpa uang pembeli dan tanpa bayaran, menurut Yesaya 55 ayat 1. Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Anda hanya perlu menyodorkan tangan kosong Anda kepada Tuhan di dalam iman seperti anak kecil. Berserulah kepadanya dan akui dosa Anda. Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku ditebus, bukan dengan perak, aku dibeli, bukan dengan kencana. Dibeli dengan harga darah Yesus, nilai kasih yang tiada taraf. Carilah Tuhan, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mengapa kita mencari Tuhan? Sebab kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Manusia sejatinya harus mencari Tuhan. Jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang, karir, dan harta dunia ini. Tetapi kita harus berjuang mencari Tuhan dan kebenarannya, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Bila firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, ini berarti ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui dan ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi persoalannya adalah apakah kita telah benar-benar melihat waktu yang Tuhan berikan sebagai sebuah kasih karunia yang tidak boleh sia-siakan. Kalau selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan kasih karunia, maka kita sebenarnya telah melakukan begitu banyak kesia-siaan dalam hidup kita selama ini. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing saat ini. Selama ini waktu yang sudah Tuhan berikan sepanjang hidup kita gunakan untuk apa? Apakah lebih banyak digunakan untuk mencari Tuhan, atau lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri? Kita perlu melihat ini sebagai sebuah persoalan yang serius, karena apabila kita menghitung hari-hari dalam sisa umur hidup kita saat ini, maka waktu hidup kita tidak banyak lagi. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jujur seringkali kita berkata kepada Tuhan, ampuni hamba ya Bapa, karena selama ini begitu banyak waktuku yang terbuang dengan sia-sia. Sadar atau tidak kita harus mengakui saat ini bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi seharusnya mulai saat ini pola pikir kita sudah harus dirubah. Artinya kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati kita,
tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana hidup kita saat ini harus bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk kepentingan banyak orang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan dunia yang sia-sia, tetapi fokus hidup kita seharusnya hanyalah tertuju pada perkara kekekalan. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir, dan kenyataan hidup yang akan kita hadapi adalah sebuah kehidupan kekal yang tak berujung. Orang-orang yang saat ini mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk perkara-perkara sorgawi, akan menuai manisnya sebuah kehidupan kekal. Tetapi apabila kita tidak mulai saat ini untuk mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan kekal yang akan kita hadapi nanti, maka bila waktu itu tiba kita akan menghadapi sebuah kengerian hidup yang sangat menakutkan. Mengarahkan hidup saat ini untuk perkara-perkara yang Tuhan kehendaki, ini berarti kita sedang mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada masa di mana pintu perkenaan Tuhan akan ditutup, dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui, karena waktu yang Tuhan berikan sudah selesai. Yang lebih menakutkan lagi apabila waktu itu sudah selesai dan kita tidak menyadarinya. Pintu perkenaan Tuhan sudah tertutup, sementara selama ini kita hanya menyia-nyiakan waktu perkenan Tuhan, di mana kita mengisinya dengan perkara-perkara duniawi, maka inilah yang namanya kesia-siaan. Bila Tuhan berkata bahwa kesempatan kita hidup di dunia akan berakhir malam ini, maka itu sama dengan waktu perkenaan Tuhan telah berakhir. Dan kita harus menghadapi kenyataan kehidupan kekal. Orang yang terus mencari Tuhan akan selalu berseru kepadanya, dan orang yang berseru kepada Tuhan akan selalu dijawab oleh Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena di balik pencarian itu barulah kita menemukan Tuhan. Tidak ada cara lain yang terbaik untuk mencari Tuhan, selain terus berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata selama ini saya sudah mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Mari kita koreksi lagi. Kita mencari Tuhan berseru kepadanya untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Apa yang sedang kita doakan? Untuk kepentingan kesenangan kita atau untuk kepentingan orang banyak? Karena itu, carilah Tuhan di sepanjang hidup kita. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Jika Tuhan berfirman, maka akan terjadi seperti yang difirmankannya. Jika kita menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain, maka akan terjadi juga sesuai dengan isi firman Tuhan itu. Artinya, sekali firman Tuhan diberitakan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dan akan berhasil. Hal itu ditegaskan oleh Yesaya dalam nas hari ini bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Luar biasa. Karenanya jangan pernah menganggap remeh atau sepele ayat-ayat firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman, maka Yesus, Sang Firman yang hidup, akan bekerja dan membuat firman yang kita perkatakan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan sia-sia meluap di udara begitu saja, tetapi Ia sanggup merubah segala hal bahkan yang terlihat tak masuk akal.
Percayalah bahwa firman yang keluar dari mulut kita akan melaksanakan dan berhasil dalam membuat apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk mengucapkan berkat, bukan kutuk, kesembuhan, bukan sakit penyakit, optimis, bukan pesimis, kemenangan, bukan kekalahan, pengharapan, bukan putus asa, sukacita, bukan duka cita. Sebagai anak Allah, ada kuasa dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita. Disadari atau tidak, posisi di mana kita berada sekarang sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan yang telah dan sering kita ucapkan sebelumnya. Kata-kata kita akan dan telah mengantarkan kita pada realita yang sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Untuk itu, biasakan diri kita untuk memperkatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan itu tidak seperti kata-kata biasa. Firman Tuhan itu hidup. Ketika Tuhan berbicara, terjadi perubahan. Segala sesuatu di sekitar kita, semua ciptaan ada karena Tuhan berfirman. Alkitab, firman Tuhan, jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, mengubahkan keadaan, memberikan sukacita, mengalahkan perlawanan, mengatasi godaan, memompa harapan, melepaskan kuasa, membersihkan pikiran kita, menjadikan segala sesuatu dan menjamin masa depan kita untuk selamanya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman yang diucapkan Tuhan akan berhasil dan menjadi nyata. Tuhan telah berfirman bahwa Ia akan membebaskan umat-Nya dari perbudakan Babel, dan akan menghantarkannya ke tanah perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel, dan di sana mereka akan membangun kembali Yerusalem. Dan benar, janji itu digenapi. Bangsa Israel dibebaskan dan dihantar dengan damai. Firman Tuhan benar-benar berkuasa untuk menciptakan dan menyelamatkan. Setiap firman Tuhan yang kita baca dan sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berproses dan membawa dampak dalam diri kita cepat atau lambat. Walau kita merasa bahwa saat membaca atau mendengarkan firman Tuhan seperti hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Sebab, kita merasa tidak memperoleh manfaat yang jelas bagi kehidupan kita. Ayat-ayat yang kita baca itu kita rasakan abstrak, penuh istilah-istilah yang tidak kita ketahui maksudnya, atau juga terlalu muluk dan tidak masuk akal. Demikian pula khotbah yang kita dengar, bertele-tele, mengulang-ulang hal yang sudah kita ketahui, isinya dangkal, bahasanya amburadul, dan sebagainya. Dengan kata lain, firman yang tercurah kepada kita itu seakan-akan hanya jatuh di samping kita, tidak membasahi diri kita. Firman yang kita baca dan dengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti menghasilkan buah dan manfaat bagi yang mendengar dan menerimanya. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa apabila yang kita dengar dan terima itu sungguh-sungguh firman Tuhan, maka itu pasti akan ada dampak dan manfaat positifnya bagi kita. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mengapa kita merasa sia-sia? Hal itu sering terjadi karena kita
dalam upaya memahami firman yang sampai pada kita itu, sudah terlebih dahulu menentukan sendiri pesan atau manfaat apa yang seharusnya ada dalam firman tersebut. Dan kalau hal itu tidak tercantum secara tersurat atau tersirat dalam firman yang kita baca atau dengar, maka kita lalu menyimpulkan, firman itu sia-sia belaka. Dengan demikian, pesan dan manfaat dari firman itu menjadi lewat begitu saja, seakan-akan masuk ke dalam telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi, sebenarnya, bukannya firman itu sia-sia, melainkan kita sendirilah yang menyia-nyiakannya. Pada sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam memberitakan firman. Jangan-jangan bukan pesan firman itu yang kita sampaikan, tetapi pesan kita sendiri. Bagi kita sendiri, tentu saja itu bagus, tetapi bagi orang lain, terlebih-lebih Tuhan, belum tentu. Kuasa firman Tuhan sungguh berdampak dalam kehidupan setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak mempercayainya. Sebab, bagi yang percaya, maka mereka akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang terkandung dalam firman-Nya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya, konsekuensi berbeda dari firman Tuhanlah yang akan mereka terima. Kuasa firman-Nya juga berdampak dalam alam semesta serta perjalanan sejarah bangsa-bangsa, dan bukan hanya bangsa, namun secara pribadi, kuasa firman Tuhan berdampak dalam perjalanan sejarah kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin, mengandung kepastian, janji dan harapan akan kenyataan, tidak pernah akan kembali kepadanya. Karena firman yang sudah Ia ucapkan tidak akan pernah berubah, namun kekal, tak akan kembali padanya. Karena Tuhan adalah setia kepada janjinya. Firman itu akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Bagi kitalah firman Tuhan itu, yang akan memberikan kehidupan dan berkat rohani dalam hidup kita sekarang ini dan nanti. Percayalah kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab suci menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena tahu persis dan memiliki pengalaman hidup betapa firman Tuhan itu berkuasa dan memberi keuntungan besar dalam hidupnya. Maka di hari-hari akhir hidupnya Daud pun berpesan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi, Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena itu, beritakanlah firman Tuhan dengan baik walau situasi tidak baik, karena firman itu tetap akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apakah artinya bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia? Yesaya 55 ayat 10-11 mengajar, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayat 11 menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak kembali akan kembali kepadaku dengan sia-sia, dengan mengajar bahwa Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
Hujan dan salju adalah siklus perjalanan air. Hujan datang ke atas bumi, diserap ke dalam bumi, dan membantu pertumbuhan tanaman, yang kemudian dimakan manusia, dan memberi kehidupan. Hujan dan salju datang dari langit dan tidak kembali ke atas tanpa menuntaskan tujuannya. Allah membandingkan firman-Nya dengan hujan dan salju karena, seperti hujan, firman Allah selalu memenuhi tujuan baik-Nya. Ketika Allah menyampaikan bahwa firman-Nya tidak akan kembali pada dirinya dengan sia-sia, kita dapat memastikan bahwa Ia memiliki tujuan bagi firman-Nya. Firman Allah berasal dari atas. Ia menafaskan firman-Nya pada kita, yang kemudian direkam di dalam Alkitab. Setiap firman yang Ia berikan pada manusia bertujuan khusus dan ada sebabnya. Sama seperti hujan dan salju, firman Allah menghasilkan kehidupan dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Yesus mati guna membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kita juga belajar cara hidup sesuai dengan kebenaran tersebut. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali secara sia-sia, pengetahuan itu menyemangati kita untuk hidup dalam firman-Nya, menerapkannya ke dalam kehidupan kita, menyerapnya bagaikan tanah yang menyerap hujan dan salju. Kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia jika hati kita diubahkan. Firman Allah menegur dan memperbaiki kesalahan kita, dan melatih kita untuk hidup saleh. Firman-Nya adalah pelita yang menerangi di dalam dunia yang gelap ini. Firman-Nya berlaku bagi setiap masalah yang menerpa. Firman Allah selalu menghasilkan apa yang dituju, baik dalam ajaran, perbaikan, pelatihan, mengarahkan kita padanya, mengungkapkan dosa kita, atau menghasilkan kebaikan lainnya. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Janjinya ialah bahwa firman-Nya akan mencapai apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Kita dapat membagikan firman dengan tujuan mengubah opini orang lain, dan mungkin saja opini orang itu tidak berubah. Apakah firman Allah menjadi sia-sia? Tidak, namun tujuan kita mungkin berbeda dengan tujuan Allah. Seperti angin yang bertiup kemana Ia mau, Roh Kudus juga bertindak dalam cara yang tak tampak. Dan Allah dapat menggunakan firman-Nya dengan cara yang mengejutkan, pada waktu yang tak disangka, di dalam orang yang tak disangka. Sama seperti seorang meteorologi tak dapat memastikan turunnya hujan atau salju, kita tidak mungkin menebak bagaimana Allah hendak menggunakan firman-Nya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah terlalu kuat. Ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," maka hasilnya adalah, terang itu jadi. Ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Firman Allah selalu berhasil. Allah selalu berhasil, dan mereka yang menerima firman akan menjadi pemenang pula. Apa artinya sampai ke air? Seperti yang ada di dalam kitab Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 menggambarkan Allah memanggil umat Israel untuk datang kepadanya. Firman Tuhan di awal pasal 55 menggunakan metafora air, anggur, susu, dan roti. Tindakan yang dikehendaki Tuhan adalah agar umat Israel datang ke perairan. Secara khusus, Tuhan ingin umat Israel datang dan menerima apa yang tidak mereka usahakan dan tidak mampu mereka bayar. Tuhan menawarkan hadiah cuma-cuma.
Yesaya kemudian mencatat Allah secara eksplisit memanggil Israel untuk datang kepadanya. Israel akan datang dan mendengarkan dengan tujuan memiliki kehidupan. Sentimen yang sama terlihat dalam Yesaya 55 ayat 6, "Carilah Tuhan selagi Ia ditemukan, panggil Dia selagi Dia dekat." Ide dasar dari pasal ini terangkum dalam Yesaya 55 ayat 7b, "Hendaklah mereka berpaling kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihani mereka, dan kepada Allah kita, karena Ia akan dengan lapang hati mengampuni." Kitab Yesaya ditulis untuk kerajaan selatan Yehuda. Kerajaan Israel di utara telah jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Yehuda dengan cepat mengikuti jejak saudara-saudaranya di utara. Yesaya memulai kitabnya dengan menyatakan bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa pemberontak yang tidak mengenal Tuhan mereka. Mengingat sifat hubungan Yehuda dengan Tuhan, Yesaya 55 menyajikan pesan yang mengejutkan. "Datanglah kepada Tuhan dan terimalah belas kasihan. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah apa yang tidak pantas kamu terima." Yesaya 55 ayat 1 dimulai dengan seruan terhadap suatu kebutuhan, "Marilah, kamu semua yang haus." Bangsa Yehuda membutuhkan belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan karena mereka tidak melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Yehuda berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Mereka setuju untuk mengikuti hukum Tuhan tetapi tidak menaatinya. Akibat dari ketidaktaatan kepada Allah adalah perlunya belas kasihan dan pengampunan. Yehuda mempunyai kebutuhan itu. Yesaya melanjutkan dengan solusinya, "Marilah ke air." Sesuai dengan konteksnya, Tuhan memanggil bangsa Yehuda yang membutuhkan belas kasihan untuk datang kepada Tuhan dan menerima belas kasihan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dalam metaforanya, masyarakat sedang haus. Solusi nyata untuk mengatasi rasa haus adalah air. Jadi, apa yang dimaksud dengan datang ke perairan? Dalam konteks ini berarti kembali kepada Tuhan, bergantung pada rahmat-Nya. Yesus menggunakan metafora serupa dalam Yohanes 4 dalam percakapannya dengan perempuan Samaria. Orang Samaria adalah setengah orang Yahudi dan setengah orang bukan Yahudi. Oleh karena itu, orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Saat Yesus dengan sengaja melewati tanah Samaria, Dia berbicara kepada seorang wanita Samaria di sebuah sumur dalam Yohanes 4 ayat 7-38. Wanita itu menemukan Yesus di sumur tempat dia menimba air. Melalui percakapan, Yesus menawarkan air hidup kepada wanita itu, yang akan memuaskan dahaga wanita selamanya. Yesus menggunakan metafora air ini untuk menunjukkan sesuatu yang menuntun pada kehidupan kekal. Yesus mengundang para wanita untuk datang ke perairan dan menerima apa yang mereka butuhkan. Kasih karunia Allah yang menuntun pada kehidupan kekal. Wanita Samaria adalah wanita yang tidak benar dan memberontak di mata Allah. Namun Yesus menawarkan air hidup yang dapat memenuhi kebutuhan rohaninya. Dengan cara yang sama, Allah telah menawarkan kepada orang-orang Yehuda air yang Dia akan berikan secara cuma-cuma kepada mereka. Undangan yang sama untuk pengampunan dan pemulihan disampaikan hari ini. Biarlah orang yang haus datang. Dan siapa yang mau, bolehlah menerima pemberian air kehidupan secara cuma-cuma. Janji Allah kepada umat-Nya untuk memberikan kehidupan yang sejati. Yesaya 55 ayat 3 berkata, "Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu.
menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Nas hari ini mengandung janji Allah kepada umatnya untuk memberikan kehidupan yang sejati kepada mereka yang datang kepadanya dan mendengarkannya. Pada masa itu, umat Israel sedang mengalami masa sulit dan keputusasaan, baik secara fisik maupun rohani. Mereka telah berpaling dari Allah dan hidup dalam dosa serta penyesatan. Oleh karenanya, Nabi Yesaya datang dengan pesan dari Allah untuk mengajak umat itu kembali kepada Allah, menawarkan harapan, pengampunan, dan kehidupan yang sejati melalui iman dan ketaatan kepadanya. Dalam ayat ini, Allah mengundang umatnya untuk mengarahkan telinga mereka kepadanya, untuk mendengarkan dan datang kepadanya. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan firman Allah dan taat kepadanya sebagai kunci untuk hidup yang bermakna dan berkeberhasilan. Allah juga menjanjikan sebuah perjanjian abadi yang didasarkan pada kasih setianya yang tak tergoyahkan kepada Daud, leluhur raja-raja Israel, yang menunjukkan kesetiaan Allah kepada janji-janjinya. Dengan demikian, melalui ayat ini, Allah menawarkan pengampunan, restorasi, dan kehidupan yang sejati kepada mereka yang bersedia mendengarkannya dan hidup dalam perjanjiannya. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, mengarahkan telinga dan hati kepadanya, dan hidup dalam kasih-Nya yang teguh. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, panggilan untuk mendengarkan dan datang kepada Allah. Allah mengundang umatnya untuk mengarahkan telinga mereka dan datang kepadanya. Ini menyoroti pentingnya komunikasi yang intim dengan Allah dan ketaatan kepadanya. Perenungan mengenai panggilan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan sejauh mana kita telah membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan menanggapi panggilan-Nya. Kedua, hubungan antara mendengarkan dan hidup. Allah menjanjikan hidup kepada mereka yang mendengarkannya. Ini bukan hanya tentang hidup fisik, tetapi juga hidup rohani yang bermakna dan berkeberhasilan. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana mendengarkan firman Allah dapat membawa transformasi dan kedamaian dalam kehidupan kita. Ketiga, perjanjian abadi berdasarkan kasih setia Allah. Allah berjanji untuk mengikat perjanjian abadi dengan umat-Nya, bukan karena prestasi atau layanan mereka, tetapi karena kasih setianya yang teguh. Hal ini mengajarkan kita tentang sifat kasih Allah yang tak tergoyahkan dan janji-Nya yang dapat diandalkan. Perenungan akan hal ini dapat menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan hidup dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Keempat, kaitannya dengan Daud. Penekanan pada kesetiaan Allah kepada Daud menunjukkan bahwa janji-janji Allah adalah terkait dengan janji-janjinya kepada leluhur bangsa Israel. Ini menegaskan kontinuitas rencana keselamatan Allah dan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita sebagai penerus iman memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Renungkanlah tentang panggilan Allah untuk mendengarkannya, janji hidup yang Dia tawarkan, kasih setianya yang teguh, dan keterhubungan kita dengan janji-janji sebelumnya dalam iman. Karena itu, renungan ini dapat membawa kita untuk lebih mendalam dalam hubungan kita dengan Allah dan memperkaya hidup kita sebagai umat-Nya. Sendengkan telingamu pada Tuhan. Yesaya 55 ayat 3 berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud."
Menyendengkan berarti mendengar dengan penuh perhatian. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita memperhatikan penuh firman Tuhan baik dalam kitab suci maupun khotbah-khotbah yang disampaikan. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti juga kita terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari. Pemazmur menulis, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menyampaikan nasihat senada kepada Yosua agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, semakin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita berjalan di rencananya dan mengimani rencananya, dan disitulah kita melihat keberhasilan. Semua kita bisa menyendengkan telinga kita pada suara Tuhan dan harus mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak alasan penting mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Minimal ada 2 alasan mengapa kita menyendengkan telinga kepada Tuhan, yakni: pertama, menyendengkan telinga kepada Tuhan adalah soal hidup atau mati. Luar biasa. Ternyata mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan, datang padanya dan dengarkanlah Tuhan. Contoh yang nyata adalah seperti yang dialami oleh Raja Ahab. Pada waktu itu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram, Yosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan dengan menanyakan firman Tuhan. Sebanyak 400 nabi-nabi, bayaran, menubuatkan hal-hal yang baik. Tetapi Raja Yosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika bin Yimla, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Aram. Kedua, menyendengkan telinga kepada Tuhan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman serta seberapa keras dia berupaya. Satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Daud adalah bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan hidupnya pasti penuh mujizat. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Karena itu, sendengkanlah telingamu kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Jika Tuhan berfirman, maka akan terjadi seperti yang difirmankannya.
Jika kita menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain, maka akan terjadi juga sesuai dengan isi firman Tuhan itu. Artinya, sekali firman Tuhan diberitakan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dan akan berhasil. Hal itu ditegaskan oleh Yesaya dalam nas hari ini bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Luar biasa, karenanya jangan pernah menganggap remeh atau sepele ayat-ayat firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman, maka Yesus Sang Firman yang hidup akan bekerja dan membuat firman yang kita perkatakan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan sia-sia meluap di udara begitu saja, tetapi ia sanggup merubah segala hal bahkan yang terlihat tak masuk akal. Percayalah bahwa firman yang keluar dari mulut kita akan melaksanakan dan berhasil dalam membuat apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk mengucapkan berkat, bukan kutuk, kesembuhan, bukan sakit penyakit, optimis, bukan pesimis, kemenangan, bukan kekalahan, pengharapan, bukan putus asa, sukacita, bukan duka cita. Sebagai anak Allah, ada kuasa dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita. Disadari atau tidak, posisi di mana kita berada sekarang, sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan yang telah dan sering kita ucapkan sebelumnya. Kata-kata kita akan dan telah mengantarkan kita pada realita yang sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Untuk itu biasakan diri kita untuk memperkatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan itu tidak seperti kata-kata biasa, firman Tuhan itu hidup. Ketika Tuhan berbicara, terjadi perubahan, segala sesuatu di sekitar kita, semua ciptaan ada karena Tuhan berfirman. Alkitab, firman Tuhan, jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, mengubahkan keadaan, memberikan sukacita, mengalahkan perlawanan, mengatasi godaan, memompa harapan, melepaskan kuasa, membersihkan pikiran kita, menjadikan segala sesuatu dan menjamin masa depan kita untuk selamanya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman yang diucapkan Tuhan akan berhasil dan menjadi nyata. Tuhan telah berfirman bahwa Ia akan membebaskan umat-Nya dari perbudakan Babel, dan akan menghantarkannya ke tanah perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel, dan di sana mereka akan membangun kembali Yerusalem. Dan benar, janji itu digenapi, bangsa Israel dibebaskan dan dihantar dengan damai. Firman Tuhan benar-benar berkuasa untuk menciptakan dan menyelamatkan. Setiap firman Tuhan yang kita baca dan sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berproses dan membawa dampak dalam diri kita cepat atau lambat. Walau kita merasa bahwa saat membaca atau mendengarkan firman Tuhan seperti hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Sebab kita merasa tidak memperoleh manfaat yang jelas bagi kehidupan kita.
Ayat-ayat yang kita baca itu kita rasakan abstrak, penuh istilah-istilah yang tidak kita ketahui maksudnya, atau juga terlalu muluk dan tidak masuk akal. Demikian pula khotbah yang kita dengar, bertele-tele, mengulang-ulang hal yang sudah kita ketahui, isinya dangkal, bahasanya amburadul, dan sebagainya. Dengan kata lain, firman yang tercurah kepada kita itu seakan-akan hanya jatuh di samping kita, tidak membasahi diri kita. Firman yang kita baca dan dengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti menghasilkan buah dan manfaat bagi yang mendengar dan menerimanya. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa apabila yang kita dengar dan terima itu sungguh-sungguh firman Tuhan, maka itu pasti akan ada dampak dan manfaat positifnya bagi kita. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mengapa kita merasa sia-sia? Hal itu sering terjadi karena kita, dalam upaya memahami firman yang sampai pada kita itu, sudah terlebih dahulu menentukan sendiri pesan atau manfaat apa yang seharusnya ada dalam firman tersebut. Dan kalau hal itu tidak tercantum secara tersurat atau tersirat dalam firman yang kita baca atau dengar, maka kita lalu menyimpulkan, firman itu sia-sia belaka. Dengan demikian, pesan dan manfaat dari firman itu menjadi lewat begitu saja, seakan-akan masuk ke dalam telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi, sebenarnya, bukannya firman itu sia-sia, melainkan kita sendirilah yang menyia-nyiakannya. Pada sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam memberitakan firman. Jangan-jangan bukan pesan firman itu yang kita sampaikan, tetapi pesan kita sendiri. Bagi kita sendiri, tentu saja itu bagus, tetapi bagi orang lain, terlebih-lebih Tuhan, belum tentu. Kuasa firman Tuhan sungguh berdampak dalam kehidupan setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak mempercayainya. Sebab, bagi yang percaya, maka mereka akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang terkandung dalam firman-Nya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya, konsekuensi berbeda dari firman Tuhanlah yang akan mereka terima. Kuasa firman-Nya juga berdampak dalam alam semesta serta perjalanan sejarah bangsa-bangsa, dan bukan hanya bangsa, namun secara pribadi, kuasa firman Tuhan berdampak dalam perjalanan sejarah kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin, mengandung kepastian, janji dan harapan akan kenyataan, tidak pernah akan kembali kepadanya. Karena firman yang sudah Ia ucapkan tidak akan pernah berubah, namun kekal, tak akan kembali padanya. Karena Tuhan adalah setia kepada janjinya. Firman itu akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Bagi kitalah firman Tuhan itu yang akan memberikan kehidupan dan berkat rohani dalam hidup kita sekarang ini dan nanti. Percayalah kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab suci menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena tahu persis dan memiliki pengalaman hidup betapa firman Tuhan itu berkuasa dan memberi keuntungan besar dalam hidupnya. Maka di hari-hari akhir hidupnya Daud pun berpesan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah,
maka semuanya ada. Karena itu, beritakanlah firman Tuhan dengan baik, walau situasi tidak baik, karena firman itu tetap akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.